Selamat datang di Top 10 Dalam Bahasa. Video kali ini akan berbeda dari video-video sebelumnya karena kita akan membahas secara mendalam tentang satu topik istimewa terkait sejarah. Akan ada video-video seperti ini untuk kedepannya. Pastikan kamu cek di playlist ya untuk informasi sejarah lainnya. Tahun 626 sebelum Masehi adalah titik dimulainya salah satu peradaban paling penting di dunia. Peradaban ini mulai setelah kejatuhan raja terakhir Assyria yang menguasai daerah itu, Asurbanipal. Kemudian Babilonia menghancurkan kota Nineveh, ibu kota Assyria pada tahun 612 sebelum Masehi, bersekutu dengan bangsa Medes. Sehingga Babilonia bebas dari kekuasaan Assyria dan menjadi negara merdeka. Periode kekuasaan ini dicirikan dengan perkembangan pesat dalam segi arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan. Babilonia yang merupakan sebuah kerajaan di Mesopotamia kuno dari abad ke-18 hingga ke-6 sebelum Masehi memiliki ibu kota yang terkenal dan pernah menjadi salah satu kota terpenting di dunia kuno, yaitu Babel. Kota kuno yang sudah berusia sekitar 4.000 tahun ini ditemukan oleh arkeolog Rusia di provinsi Dikar di Irak Selatan. Babel dibangun di sepanjang tepi sungai Efrat dan telah masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO di Irak hingga sempat menjadi kota terbesar dan termasyhur di dunia. Babel menjadi rumah bagi Kaisar Hammurabi. Yang paling mengesankan dalam sejarah manusia adalah penciptaan hukum tertulis pertama di dunia, yang disebut Kode Hammurabi. Sejarah Babilonia berlanjut di bawah Nebukadnezar kedua pada tahun 604 hingga 561 sebelum Masehi. Dia dengan cepat mengubah kota ini menjadi keajaiban arsitektur. Bangunan pertama yang membuat nama Babilonia dikenal dunia ialah Gerbang Ishtar yang megah, yang tujuannya adalah untuk menyambut para pendatang dari luar kota atau mancanegara. Gerbang ini merupakan salah satu dari 8 gerbang masuk ke kota Babilonia dengan struktur megah. Diperkirakan dibangun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi atas perintah Nebukadnezar. Ia memerintahkan sejumlah pembangunan konstruksi yang dirancang untuk menghormati para dewa Babilonia sekaligus untuk mempercantik kota. Gerbang Ishtar didedikasikan untuk Dewi Ishtar yang berkuasa atas cinta dan perang. Gerbang ini merupakan situs populer untuk prosesi upacara dan parade. Hingga saat ini, gerbang tersebut dapat dilihat di Museum Pergamon Berlin setelah dikirim ke sana pada awal abad ke-20 dan dibangun kembali sepotong demi sepotong. Nebukadnezar juga membangun Taman Gantung Babilonia yang terkenal. Taman ini dikabarkan dibangun oleh sang raja untuk menyenangkan istrinya, Amytis Media. Sang ratu ingin memiliki pepohonan dan tanaman hias dari kampung halamannya. Bukti eksistensi taman gantung ini bukan berupa reruntuhan bangunan, namun dari manuskrip kuno oleh Boresus, seorang biarawan dari Kasdim yang hidup pada akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Seorang arkeolog yang bernama Sir Leonard Wiley mengatakan bahwa taman ini tidak dibangun dengan menggantung, tapi dibangun secara vertikal menjulang ke atas dengan teras-teras besar.
Sistem irigasi taman menggunakan air yang dipompa dari Sungai Efrat. Banyak sejarawan dan arkeolog percaya bahwa taman gantung pernah ada, tapi telah hancur oleh perang dan erosi. Juga ada yang percaya bahwa gempa bumilah yang menghapus jejak taman gantung ini. Sayangnya, tidak ada yang tahu persis di mana letak taman itu. Tetapi dalam tur wisata, pemandu akan mengarahkan wisatawan melihat lokasi taman yang diperkirakan oleh sebagian besar ahli sejarah dunia. Di bawah pemerintahan Nabukadnezar II, kota Babel sekali lagi menjadi kota yang terpenting dan terbesar di dunia. Babilonia kemudian direbut dan dikuasai oleh Asyur, Arab, Persia, dan Yunani selama berabad-abad. Alexander Agung kemudian menaklukkan kota ini pada 331 sebelum Masehi, tetapi meninggal di sana beberapa saat kemudian, sebelum ia dapat memenuhi mimpinya untuk menjadikan Babilonia sebagai ibu kota kerajaannya. Kalau kamu punya satu topik istimewa yang ingin dibahas, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like dan subscribe.